siaran TVRI Sumatera Selatan melalui aplikasi TVRI Klik dan juga aplikasi Intek. Siaran TVRI Sumatera Selatan juga dapat Anda akses melalui parabola yang diarahkan ke satelit Telkom 4 atau merah putih. Dan saudara, itulah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama, kasus dugaan korupsi dana hibah kegiatan Bawaslu Kabupaten Muratara tahun anggaran 2019-2020 disidangkan menghadirkan 9 saksi. Dari keterangan para saksi, sebagian besar menerangkan adanya kwitansi fiktif dan markup. Kalau ditunjukin kwitansinya 187 juta. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana hibah kegiatan Bawaslu Kabupaten Muratara tahun anggaran 2019-2020 diduga merugikan negara 2,5 miliar rupiah oleh 8 terdakwa. Anggota Bawaslu Muratara yakni Munawir, M. Ali Asek, Paulina, Kukuh Reksa Prabu, Siti Zahri, Tirta Arisandi, Hendrik, dan Aceng Sudrajat. Kedelapan terdakwa diduga melakukan kegiatan fiktif serta markup. Untuk mengungkap kasus ini, JPU Kejarik Lubuk Linggau menghadirkan 9 saksi. 2 dihadirkan langsung ke hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai Efrata H. Taringan. Sementara 7 lainnya dihadirkan secara virtual. Dalam keterangannya, hampir sebagian besar saksi menyebut adanya kwitansi fiktif dan markup. Agrin Niko Ripal, JPU Kejari Lubuk Linggau saat ditemui usai sidang mengungkapkan, keterangan saksi cukup memperkuat dakwaan yang sudah didakwakan. Tadi terkait dengan persidangan perkara Bawaslu, tadi kita menghadirkan 9 orang saksi, yang mana 9 orang saksi ini merupakan pihak-pihak ketiga yang ada tersebut di dalam SPJ. Terkait dengan tadi sudah diungkapkan juga terlihat di fakta persidangan bahwa ada beberapa kwitansi yang memang difiktifkan dan juga ada yang dimarapkan, dan itu pun dari para terdakwa tadi ada yang keberatan, ada juga yang tidak keberatan gitu. Jadi berarti benar seluruh kwitansi ini difiktifkan oleh oknum Bawaslu? Berdasarkan fakta persidangan tadi sepertinya seperti itu, mengakui itu kan. Sementara itu Indra Cahaya, kuasa hukum dari salah satu terdakwa mengakui keterangan saksi yang dihadirkan semua keterangan saksi memang benar adanya kwitansi fiktif dan markup. Namun kliennya tidak tahu karena menerima dari orang lain. Tapi secara umum semua keterangan benar. Benar berarti itu penandatangan kwitansinya itu di luar aturan. Mestinya dia harus menandatangani kwitansi bukan sesuai budget, ya kan, sesuai apa yang dilakukan. Dan itu ada beberapa stempel sama tanda tangan pihak ketiganya tidak benar. Dan menurut Siti Zahro dia tidak tahu itu karena dia memperoleh dari Korsek. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih mendengarkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Menelan dana kurang lebih 5 miliar rupiah di tahun 2021, proyek tiang penyangga Enceng Gondok yang berlokasi di Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung mangkrak. Diduga salah dalam perencanaan proyek tiang penyangga Eceng Gondok pada tahun anggaran 2021 yang menelan dana kurang lebih 5 miliar rupiah kini terlihat terbengkalai. Proyek yang berlokasi di lingkungan 5 Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung itu juga diprotes warga setempat. Pada pemberitaan sebelumnya melalui Kepala Lingkungan 5 Fauzi Rahman, proyek dibangun tanpa sosialisasi kepada warga dan itu disayangkan. Proyek penahan Eceng Gondok dianggap tidak tepat karena berada di pemukiman warga yang menjadikan debit air semakin deras dan mengakibatkan abrasi sungai. Terlihat di lokasi proyek tiang penyangga hanya ada 3 titik yang nyaris permukaan tiang tertutupi rumput pertanda proyek telah lama terbengkalai. Terkait kondisi itu, Bupati Oki Iskandar mengatakan belum dilangsungkan tindakan saja. Dikatakan pula pembersihan Eceng Gondok rutin dilakukan setiap tahun. Mana yang mangkrak, Pak? Ya. Proyek Jua-Jua yang mangkrak, Pak? Proyek Jua-Jua yang mangkrak? Yang Eceng Gondok, Pak. Lahan Eceng Gondok. Ya. Mangkrak Enceng Gondok? Ya. Proyek penyangga, Pak? Proyek penyangga? Iya. Penyangga Eceng Gondok, Pak. Penyangga Eceng Gondok? Iya, di Kelurahan Jua-Jua, Pak. Belum masuk aja, belum dilangsungkan tindakan aja itu. Ya. Ini kan tetap akan ada suatu rutin itu melakukan pembersihan itu rutin setiap tahun ya.
Proyek yang dikerjakan Dinas PUPR melalui CV Bumi Kita ini di lokasi tidak terdapat papan proyek sehingga warga tidak tahu kapan proyek itu dimulai dan rampung. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Seorang